Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita memilih pemimpin atau dalam hal lain presiden menurut agama Islam atau menurut tuntunan bimbingan Islam. Beberapa bulan lagi akan diadakan Pilpres atau pemilihan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun diadakan Pilpres gitu ya di Indonesia. Saya harap dengan video ini teman-teman bisa mempertimbangkan kembali pilihan presiden yang akan teman-teman pilih. Jadi saya akan memberikan suatu kualifikasi dari agama Islam. Yang ini saya ambil dari beberapa ustadz, beberapa kiai, dan beberapa masyaikh. Intinya dari beberapa ulama gitu ya. Kemudian saya ringkas dan saya jadikan satu buah video. Dan video ini juga berlaku untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi saya harap video ini evergreen, bisa dipakai selama mungkin. Karena memang Islam sudah menetapkan dan aturan ini sudah paten dari dulu awal ketika Rasulullah menjadi pemimpin kaum muslimin, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sekarang di zaman kita saat ini. Memang di zaman dulu, di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, bukan dengan sistem demokrasi. Tapi bukan berarti kita tidak memilih pemimpin kita sama sekali. Baik, saya akan langsung mulai. Kriteria pemimpin dalam agama Islam. Yang pertama, pemimpin dalam agama Islam itu diharuskan orang yang beriman atau orang muslim itu sendiri. Dalam Indonesia pun, di negara kita ini, mayoritas masyarakatnya adalah muslim. 85 atau 86% penduduknya adalah muslim. Yang berarti agama Islam, entah itu orangnya soleh, orang taat, orang fasik, dan lain sebagainya, yang penting agamanya adalah Islam. Sekolah-sekolah Islam pun ada, pondok-pondok banyak, masjid juga banyak di negara kita. Bahkan untuk berangkat haji pun dan umroh, kita juga difasilitasi oleh negara. Maka dari itu saya juga sebut negara kita adalah negara Islam. Dan di negara Islam, dengan mayoritas warganya adalah muslim, tidak pantas kita memilih seorang pemimpin yang non-muslim atau yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil dari musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian seorang pemimpin. Jadi di ayat ini Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya kita harus memilih pemimpin atau pemerintah kita itu dari kalangan kita sendiri, yaitu dari kalangan orang muslim. Kriteria yang kedua, menurut Islam, orang yang layak atau pantas sebagai pemimpin adalah orang yang alim atau orang yang solih. Kalau memang kita susah mendapati orang yang alim di negara ini. Maksudnya alim di sini orang yang paham akan agama kita, paham mana halal, mana haram, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah pembimbing atau pemimpin dari umat Islam. Yang dimaksudkan mewarisi para ulama, mewarisi ilmu dari para nabi. Kemudian dengan ilmu tersebut, para ulama atau orang yang berilmu mampu untuk memimpin dan membimbing umat ke jalan yang lebih baik, ke negara yang lebih maju, memajukan peradaban Islam. Dalilnya, ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, sebelum meninggal, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, menggantikan Rasulullah SAW. Hal ini dijadikan hujjah oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal. Para sahabat sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin dari umat muslim. Logikanya jelas, ketika orang itu dalam hal sholat, dalam hal menghadap Rabbul Alamin, itu dipilih sesuatu hal yang lebih penting, menghadap Tuhannya, itu dia sudah dipilih oleh Rasulullah. Maka dalam hal urusan dunia, urusan agama, yang urusan itu lebih rendah daripada urusan ibadah kepada Allah, dia pasti lebih baik dan pasti lebih layak. Maka dari itu para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Begitupun sama ketika Abu Bakar saat-saat mau meninggalnya, beliau memanggil Utsman bin Affan, kemudian menyuruhnya untuk menulis. Dalam perkataannya, Abu Bakar menyatakan, pesan saya kepada para umat
Islam untuk memilih pemimpin yang mengenal halal dan haram atau paham halal dan haramnya Allah, dan orang yang paling bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Setelah itu Abu Bakar pingsan, dan Utsman bin Affan pun menulis apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir tulisannya beliau menuliskan satu buah nama, yaitu Umar bin Khattab. Setelah beberapa waktu Abu Bakar siuman dari pingsannya, kemudian menyuruh Utsman bin Affan untuk membacakan apa yang dia tulis. Dia tuliskan bahwasanya Amirul Mukminin memesankan kepada umat muslim untuk memilih pemimpin yang paham betul halal dan haramnya Allah, dan orang yang paling bertakwa di antara mereka, orang yang takut kepada Allah. Dan di akhir tulisan itu dia menuliskan Umar bin Khattab, dan Abu Bakar pun mengiyakan bahwasanya yang dia maksud pengganti yang pantas menurut Abu Bakar menggantikan dirinya adalah Umar bin Khattab. Begitupun Umar bin Khattab ketika di masa pemerintahannya, di akhir hayatnya beliau mengumpulkan para sahabat yang terdiri dari 6 sahabat, dan sahabat-sahabat itu juga sudah dijanjikan surga yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW. Ke-6 sahabat yang dipanggil oleh Umar adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, dan yang terakhir Sa'ad. Jadi Umar bin Khattab mengumpulkan 6 orang ini, kemudian memasukkan mereka ke dalam satu ruangan. Silahkan bermusyawarah siapakah yang layak menjadi pemimpin setelah aku meninggal, setelah aku wafat. Kalian tidak boleh keluar dari ruangan kecuali kalian sudah memutuskan satu orang yang layak atau yang pantas menurut kalian menggantikan diriku ketika aku sudah tiada. Di dalam ruangan tersebut ternyata mereka bukan saling berebut kekuasaan, malah mereka saling menyanjung satu sama lain. Dan di awal masuk, Abdurrahman bin Auf yang diamanahi oleh Umar untuk menjadi kepala dari satu musyawarah ini langsung menyatakan bahwasanya saya mengundurkan diri dari pencalonan kepemimpinan, dan saya akan tetap menjadi kepala dari permusyawarahan ini. Tinggal 5 kandidat, dan ternyata 5 kandidat itu saling memuji satu sama lain. Rasulullah pernah menyebut fadilah atau keutamaan begini dan begini, sampai akhirnya terkumpullah 2 orang yang paling banyak dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata Utsman bin Affan unggul 2 hadis atau 2 keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib. Lalu keluarlah mereka berenam, dan kemudian mereka menyatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya kami sudah menemukan pemimpin yang layak menggantikan dirimu, yaitu Utsman bin Affan. Begitu pula ketika Utsman bin Affan wafat, tongkat kepemimpinan langsung pindah ke Ali bin Abi Thalib, karena di permusyawaraan itu orang yang paling tinggi fadilahnya adalah Utsman, setelah itu baru Ali. Tapi di masa kepemimpinan Ali, ada satu rakyat yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, ketika kepemimpinan Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Islam itu sejahtera, tenang-tenang saja. Tapi ketika kepemimpinanmu, kenapa banyak kerusuhan di mana-mana?" Ali menjawab, "Ketika kepemimpinan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, rakyatnya seperti diriku. Sedangkan ketika kepemimpinanku saat ini, rakyatnya seperti dirimu." Nah, dari sini kita juga menyimpulkan bahwasanya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya itu sendiri. Ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kita harus menjadi orang yang jujur, amanah, adil. Kriteria yang ingin kita lihat dari pemimpin kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita bina keluarga kita bina tetangga atau warga sekitar yang ada di dalam lingkungan kita, kemudian membesar, dan akhirnya negeri itu menjadi negeri yang baik. Dan terpilihlah satu orang pemimpin yang paling baik dari orang-orang yang baik. Maksud dari Sayyidina Ali adalah seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, itu kan zaman dulu, itu kan zamannya Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang alim, para sahabat. Kemudian di zaman kita, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang alim? Kan saya sudah sampaikan, pilihan yang kedua, kalau tidak menemukan orang yang alim adalah orang yang soleh, orang yang baik. Minimal kalau orang itu tidak alim, tapi orang itu soleh, maka dia tidak akan melakukan atau memberikan suatu kebijakan yang merugikan warganya, yang merugikan orang
yang berada di bawah kepemimpinannya. Berarti kaidahnya adalah aqallu diroron bil muslimin, yang paling sedikit memberikan mafsadat atau kerusakan terhadap orang muslim. Contohnya seperti ini, misalnya ada dua calon, dua-duanya nyalek dan dua-duanya bukan orang alim, bukan juga orang yang solih, ternyata dua-duanya orang yang fasik. Satunya orang yang suka mabuk-mabukan, tetapi di rumahnya sendiri, di tempatnya sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Yang satunya adalah orang yang suka membunuh. Maka yang kita pilih dengan kaidah yang sudah kita sebutkan, aqallu diroron, yang kita pilih adalah orang yang pemabuk. Dengan seperti itu, orang itu tidak akan mencelakai orang lain. Orang itu tidak akan merusak lebih banyak daripada orang yang suka membunuh atau menzalimi orang lain. Kemudian kriteria yang ketiga adalah baik kepada sesama manusia. Hablum minannasnya itu baik. Jadi bukan berarti orang yang alim di sini, orang yang solih, itu hubungan dengan manusianya baik. Di zaman kita ini banyak kok ternyata orang-orang yang solih, orang-orang yang ahli masjid, ahli ibadah, tapi kepada orang di sekitarnya itu dia cuek, dia tidak mau membantu orang lain. Kalau ada tetangganya atau orang yang di sekitarnya merasa kesusahan, merasa bukan urusannya, jadi dia tidak memperdulikan, dia tidak mau menolong. Kita timbang bagaimana calon-calon kita hablum minannasnya. Tentu saja yang lebih utama hablum minallah, kemudian hablum minannasnya juga harus baik. Kriteria yang keempat, pemimpin dalam Islam yang baik adalah bertanggung jawab dengan keahliannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah." Artinya ketika suatu permasalahan itu diberikan atau ditangguhkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu atau tunggulah kerusakan yang akan terjadi. Dari sini kita tahu orang atau pemimpin mana yang layak kita pilih, orang yang menguasai ilmu-ilmu kenegaraan. Jangan asal memilih karena pencitraan yang baik, jangan asal memilih karena janji-janji manisnya. Di sini juga disebutkan bahwasannya salah satu kriterianya orang itu amanah dan adil. Maksudnya amanah, dia memenuhi apa janji-janji ketika dia berkampanye, ketika dia berpromosi sebelum menjadi presiden. Dia melakukan janji-janji manis dan kemudian mengingkarinya sendiri. Bagaimana kita tahu? Kita harus mencari track record, atau kita harus cari bagaimana sih perjalanan orang ini, bagaimana kehidupannya dan lain sebagainya. Dari situ kita tahu orang ini apakah amanah, orang ini apakah adil. Bahkan ada pemimpin yang ketika menjabat itu tidak adil, dia mementingkan kepentingan partainya sendiri. Karena dia diusung oleh salah satu partai, maka dia mengutamakan partai ini daripada partai yang lain atau orang yang lain yang lebih kompeten. Akibatnya negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, orang yang bukan ahlinya. Maka dari itu seperti sabda Rasulullah SAW, kita tinggal menunggu waktu rusaknya negeri itu. Dalam hal ini juga terkandung satu kriteria lagi. Ketika kita memilih pemimpin, lihatlah orang yang di belakangnya, atau lihat siapa pengusungnya, siapa partainya. Ada satu kisah pada saat pemerintahan Harun al-Rasyid. Saat itu Amirul Muslimin Harun al-Rasyid sedang melakukan ziarah kubur ke makam Rasulullah SAW. Kemudian menyeru, "Ya Rasulullah, aku keturunan dari pamanmu Abbas telah datang." Kemudian beberapa saat ada satu orang yang ternyata adalah keturunan Rasulullah SAW yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian menyeru juga di makbarah atau di kuburan itu, "Ya Rasulullah, aku anak dari keturunan telah datang." Harun al-Rasyid memang dasarnya adalah pemimpin yang baik. Dia hanya tersenyum melihat cucu atau keturunan Nabi datang berziarah ke makam beliau. Tapi ada satu orang yang berbisik atau membisikkan sesuatu hal yang buruk kepada Amirul Mukminin. "Wahai Amirul Mukminin," dia berteriak seperti itu, ingin mengungguli dirimu. Ia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya dia memiliki nasab yang lebih baik daripada dirimu, dan seakan-akan menyebarkan kepada orang lain bahwasanya dia lebih layak menjadi pemimpin daripada engkau. Kemudian Harun al-Rasyid ternyata terpengaruh dengan orang itu dan memanggil Imam Ali Zainal Abidin, ingin dihukum. Dan alhamdulillahnya Amirul Mukminin akhirnya sadar, tidak jadi menghukum Imam Ali Zainal Abidin dan malah menghukum orang yang berbisik atau membisikkan sesuatu hal yang buruk kepada beliau. Itu adalah salah satu contoh orang yang di belakang pemimpin bisa memberikan suatu pengaruh buruk
Bukan hanya kepada pemimpinnya, bahkan kepada warganya, kepada negaranya, kepada negeri yang dipimpin oleh pemerintah tersebut. Maka dari itu kita harus hati-hati. Walaupun orang yang mencalonkan itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang alim, tapi kita lihat siapa orang di belakangnya. Kalau orang-orang yang di belakangnya adalah orang-orang yang buruk, maka janganlah dipilih pemimpin yang seperti itu. Kriteria yang terakhir, kriteria yang kelima adalah tidak berambisi akan jabatan, bahkan tidak menginginkan jabatan itu. Berkaca pada cerita Umar bin Khattab ketika di akhir hayatnya memanggil 6 orang sahabat, di dalam majelis itu tidak ada orang yang merasa unggul, tidak ada orang yang ingin menjadi pemimpin, bahkan saling memuji satu sama lain. Ingin orang lain menjadi pemimpin, merasa dirinya tidak layak daripada kelima teman-temannya yang lain. Tetapi di negeri kita beda, orang harus mencalonkan diri terlebih dahulu untuk bisa memilih, untuk bisa menjadi pemimpin. Tidak masalah, kita di sini bisa memilih dengan kriteria-kriteria yang lain yang sudah saya sebutkan. Yang terakhir, agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, kita harus menenangkan diri kita, menetralkan hati kita, kemudian meminta kepada Allah, memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih pemimpin yang paling baik menurut Allah. Jika perlu kita melakukan sholat istikharah, meminta kepada Allah, karena suara kita walaupun satu itu sangat berarti untuk negeri kita. Bisa jadi karena suara kita, karena satu suara itu, orang yang fasik, orang yang jahat tidak jadi memimpin negeri kita, dan bisa diganti dengan orang yang alim, orang yang solih. Kalau mungkin tidak mampu, minimal orang yang lebih sedikit memberikan dampak negatif kepada kaum muslimin. Cukup sekian kriteria yang sudah saya sebutkan, yaitu pemimpin menurut agama Islam. Di 2024 ini, entah Prabowo, entah Ganjar, entah Anies, siapapun yang menjadi presiden di negara kita, kita harus taat dan patuh akan aturan mereka yang sudah kita sepakati bersama. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kemudian kepada pemimpin dari kaum muslimin itu sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.